Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengidolakan dan menggandrungi pada akhirnya meneladani bukan hal yang baru di tengah masyarakat kita, khususnya para remaja. Kita sering melihat gaya rambut, telinga, dan fashion yang beraneka ragam. Semuanya digugu dan ditiru agar mirip dengan sang idola. Contoh kasusnya ketika seorang wanita muslimah berjilbab naik di atas panggung musik, lalu dikecup oleh sang idola, bukan kepalang bahagianya. Ia bahkan terbawa oleh suasana emosional sampai ia menangis bahagia bisa berjumpa dengan sang idola kesukaannya. Indonesia, Nusantara ini dikenal oleh dunia dengan masyarakat ketimuran yang menjaga adab dan sopan santun dalam bertutur kata dan berpakaian. Namun seiring berkembangnya zaman, adab dan sopan santun makin hari makin menurun karena anak-anak remaja banyak meniru budaya-budaya barat dalam segala hal, atau dalam istilah sekarang adalah budaya K-pop, drakor ya, drama Korea. Salah satu pintu masuknya yang sebenarnya bisa dilihat dari gadget atau YouTube ya, sarana perfilman, olahraga dan lain-lainnya yang dampaknya akan mengikuti gaya hidup bebas, free sex, mabuk, dan merosotnya moral anak bangsa kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa seorang bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Ma a'dattu laha min katsiri sholatin wala saumin wala shadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu." Aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain di Sahih Bukhari, Anas mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farhana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Qala Anasun, "Fa anna uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Kami tidaklah pernah merasa gembira sebagaimana rasa gembira kami ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas pun mengatakan, "Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim." Kalau begitu, aku mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku tidak bisa beramal sebagaimana amalan mereka. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, itulah keutamaan orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang soleh, pelaku kebaikan yang masih hidup ataupun yang telah mati. Namun kecintaan ini dilakukan dengan melakukan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi setiap larangan dan beradab sesuai yang diajarkan oleh syariat Islam. Ini bisa dilihat di buku Syarh Muslim juz ke-8 halaman 483. Lihatlah bagaimana perbedaan antara yang mengidolakan aktor artis, selebriti, atau olahragawan dengan mengidolakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya sama-sama mengikuti dan meneladani, akan tetapi perbedaannya pada akhir kehidupan seseorang. Dalam riwayat Tobroni dalam Mu'jamnya dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu sampai pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La yuhibbu ahadukum la yuhibba ahada qauman illa husyirat ma'ahum yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mencintai suatu kaum, melainkan dia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat nanti. Bisa dilihat di buku Ainul Ma'bud, juz yang ke-11, halaman 164.
Siapa yang mau dikumpulkan di hari kiamat bersama dengan orang-orang pelaku maksiat atau orang-orang kafir? Maka solusinya untuk kaum muslimin seluruhnya, khususnya para remaja kita, yaitu dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Addibu auladakum ala thalathi hisalin, hubba nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa qiraatil qur'ani, fa inna hamalatal qur'ani fi dhillallah yawma la dhilla illa dhillahu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Didiklah anak-anak kalian 3 hal: cinta kepada nabinya, cinta kepada keluarga nabinya, dan membaca Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya para pembawa Al-Quran akan berada di bawah naungan Allah bersama para nabi. Pada hari tiada naungan selain naungan Allah bersama para nabi pilihannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ayah dan ibu, ajarilah sedini mungkin tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang soleh, agar terekam dalam pikiran mereka tentang kehidupan mereka yang biasa bisa diteladani dan ditiru. Jika tidak dilakukan sejak dini, maka ketika dewasa anak-anak dan remaja akan mencari sosok idola yang mereka akan jadikan panutan. Penyair Arab pernah mengatakan, fatasabbahu illam takunu mislahum intasabbuha bil kiramah falahun. Maka teladanilah mereka meskipun kamu tidak seperti mereka, karena menyerupai orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت